Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk ke Bitcoin dan juga Dogecoin gitu ya. Jadi kemarin seperti biasa udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Fundry. Sebelumnya ada PP dan Bitcoin juga, berikut Solana dan Neo juga gitu ya. Ini udah di penghujung ya, di akhir bulan Agustus, which is sekarang itu tanggal 31 Agustus teman-teman. Besok sudah memasuki bulan yang baru ya, dengan ya hopefully semangat baru, market lebih bergairah lagi sambil kita menunggu untuk kakek Powell nge-cut rate gitu ya. Dan semoga cut rate-nya 0,25 dulu aja ya, jangan terlalu ekstrim sampai 0,5, 0,75 bahkan gitu ya. Karena ya semakin besar dia nge-cut rate, berpeluang untuk market bisa drop atau dump atau malah crash gitu ya. Jadi harus bertahap ya, hopefully 0,25% aja dulu atau basis point gitu ya diturunin. Dan ya kita lihat dulu ya untuk overall teman-teman, di sini masih sideways aja ya, sebenarnya masih sideways aja untuk Bitcoin dan juga altcoinnya. Cuman ada beberapa altcoin yang lumayan lawan arus ya, contoh seperti VET di sini 7%-an, kemudian yang lainnya 1 sampai 6% lah kurang lebihnya gitu ya. Ini AAV juga lumayan ya, mantulnya nih AAV 9%-an loh teman-teman, mantap ya AAV. Apakah next video akan kita bahas AAV atau kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk liquidation heat map ya. Di sini sebenarnya untuk bagian atas yang tebal ya, 24 jam terakhirnya nih, ini di sekitar 59.700-an sampai 60.160 dolar. Jadi mayoritas melakukan shell short, dan ya ini karena low volume di weekend harus hati-hati ya, karena sangat-sangat rawan manipulasi di market dan bisa aja untuk naik sekedar grab likuiditas. Jadi mungkin ngetes sekitar 60 ribuan dolar di weekend ini, itu masih possible. Dan kita lihat per 3 harinya seperti apa. Nah, per 3 harinya sebenarnya ini banyak yang melakukan long ya, di sekitar 58.300-an dolar. Ini udah kejemput, udah jepret gitu ya. Kemudian di sini berangsur naik ke atas gitu ya. Jadi untuk bagian bawah longnya pun udah kejemput ya, tinggal kita lihat untuk di lower time frame seperti tadi ya, per 24 jamnya ini banyak melakukan shell short gitu ya, perlu diwaspadai. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita membahas ya di sini berita sekitar satu harian atau 2 hari yang lalu lah ya. Di sini memang Elon Musk dan Tesla ya, di sini menang lah dari tuntutan, dimana mereka itu dituntut kalau main-mainin harganya Dogecoin gitu ya. Kurang lebih seperti itu intinya. Karena kita tahu juga ya, Elon ini kan sering banget ya nge-tweet perihal Dogecoin, dan sebenarnya adalah hal yang lumrah ya di dunia kripto maupun dimanapun di financial market gitu ya. Orang yang punya uang lebih banyak, orang yang punya koinnya, atau ya pokoknya intinya koinnya lebih banyak, tentu dia bisa mainin harga ya. Ketika dia buy ya, khususnya mungkin di spot gitu ya, market akan bisa naik harganya dengan uang yang sangat banyak. Berikut juga dengan dia punya koin yang banyak, ketika dia jualan barang, apalagi jualan sekaligus gitu ya, itu bakalan bisa terjadi koreksi atau bahkan dump di market gitu, khususnya di koin yang dia miliki gitu. Menurut saya sangat-sangat wajar gitu ya. Ini kenapa dipermasalahkan ya, ujung-ujungnya duit pasti teman-teman ya, ujung-ujungnya duit ya, nggak lain dan nggak bukan, pasti ujungnya duit. Dan ya di sini kita bisa baca juga ya, ini dari kuasa hukumnya si Elon Musk. Sebentar, tadi mana ya, wait a minute teman-teman. Nah ini ya, Musk lawyer Alex Spiro said ya, ini statementnya dari pengacaranya dari Elon Musk lah ya. It's very good day for Dogecoin teman-teman ya. Jadi dia bilang di sini untuk dismisalnya ini nggak ada yang salah teman-teman, nggak ada yang salah mengenai tweet-tweetnya Elon juga gitu ya. Dan ya ini merupakan kabar baik sebenarnya untuk Dogecoin, karena udah ya bisa dibilang cukup lama ya kita nggak mendengar Dogecoin lagi, dan sekarang ini terdengar news lagi untuk Dogecoin dan memenangkan ya persoalan ini ya, punya harapan baru lah untuk Dogecoin. Nanti kita akan bahas untuk secara price actionnya. Bitcoin gimana? Nah, Bitcoin kan kemarin itu ada rejection teman-teman ya, rejection strong, closing di bawah, dan alhasil tadi malam dia sempet ya sampai 57.700 dolar, naik lagi, closing di atas lagi
Ya, berarti kan memang adanya buyers masih di sekitar 57.700 dolar yang di box putih nih. Ada tetap buyers di situ yang menahan laju penurunan si Bitcoin. Biar dia tidak turun atau bablas ke 55.000 dolar, 56.000 dolar gitu ya. Masih ditahan di situ. Dan ya kalau kita lihat untuk jangka pendeknya ini masih possible aja untuk setidaknya dia testing lagi nih di 60.500 sampai 61.000 dolar. Tes lagi ke previous SNR di box putih. Kemudian di sini ada Fibo 0,3 plus di sini ada EMA21 secara daily time frame. Ya, jadi untuk view untuk si Bitcoin masih sama secara daily karena memang overallnya dia sideways doang. Ya belum kemana-mana setelah reject yang cukup strong ini. Walaupun juga kita bisa lihat untuk perspektif lainnya, ya kemarin ini saya bagikan dia juga sudah terbreakdown ya dari si rising wedge-nya dia. Cuman yang perlu saya mention adalah seringkali ketika sudah breakdown dari rising wedge gitu ya, wah di breakdown retest bisa lanjut turun. Ini kan umumnya, tapi nggak sedikit juga ya case-nya adalah ketika dia udah breakdown retest and then sideways di sini malah lanjut going up lagi teman-teman. Ini possible terjadi loh. Sekali lagi ini possible terjadi. Ya, jadi selama area tahanan 57.800 ini tidak jebol, tidak closing di bawah, masih possible untuk si Bitcoin lanjut naik. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman yang perlu saya update untuk another perspektifnya si Bitcoin. Sedangkan kalau kita lihat lebih detail di time frame 4 jam, bagaimana 4 jamnya? Di sini kan overall dia sideways. Adanya peluang yang namanya double bottom. Bottom 1 and then bottom kedua. Ya, which is ini a good pattern dengan area neckline di box warna orange ini. Ya, di sekitar 61.000 dolar lah. Once dia mampu break dari sini, ya chance untuk dia balik di atas 63.500 dolar itu besar. Ya, untuk si Bitcoinnya. Kemudian kita melihat juga bisa gunakan seperti ini. And then untuk bagian atasnya kita gunakan seperti ini. Nah, ya. Dia bergerak di dalam sebuah channel. Kenapa bagian atasnya saya tidak tarik? Ya, karena ini tidak begitu valid ya. Dia cuma satu sentuhan dan juga bisa juga terhadap channel ini atau trendline resistance ini dia cuma sekedar false break aja. Gravitasitas langsung drop signifikan lagi. Ya, jadi saya nggak tarik dari atasnya di sini, tapi dari bawah ini tinggal kita menunggu. Once dia nanti teman-teman bisa melihat dia breakout and then retrace gitu ya. Ini masih possible balik lagi ke high sebelumnya ataupun bisa dibilang neckline dari si double bottom tadi itu untuk si Bitcoinnya. Ya, ini adalah good skenario-nya teman-teman. Plus juga untuk grab likuiditas secara time frame 24 jam terakhir di sini. Tuh banyak yang melakukan long, jadi ya more or less ini masih bisa kejadian. Ya. Tapi kalau misalkan di sini dia nggak mampu break, ya let's say dia nggak mampu break dari si trendline resistance ini, maka ya udah dia akan testing ke bagian bawah lagi. Di sini adanya trendline support plus juga area SNR sebelumnya nih, support sebelumnya. Ya di sekitar 57.800-an dolar, sekitar area itu. Jadi sekali lagi ini bisa diperhatikan untuk teman-teman sekalian ya. Nah, untuk Dogecoin gimana? Untuk Dogecoin sebenarnya tadi kan kita bisa lihat ya adanya good news. Dan overallnya sebelumnya terakhir kali saya bahas ini adalah high sebelumnya ya. Dia drop dalam, mantul cepet ya. And then break high sebelumnya. Waktu retracementnya sayang banget nih. Malah dalam banget nih retracement dan sekarang posisinya sideways ya, going up sideways. Nah, kalau kondisi ini gimana nih kita melihatnya? Kalau saya pribadi melihat, sebentar nih coba saya hapus dulu. Ini kan high-nya dia ya pada akhir Maret 2024 di 0,225 dolar lah something. Ini kita bisa tarik dulu aja sebuah trendline resistant. Ya, di sini udah beberapa kali kena sentuhan walaupun ini sempat ngelewatin tapi ya dropnya juga cepet. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa hubungkan seperti ini. Bagian bawahnya. Ya, jadi di sini udah beberapa kali kena sentuh. 1, 2, di sini 3, 4 kali kena sentuh walaupun ini bikin tail candle tapi akhirnya mampu closing di atas lagi. Jadi overallnya kita bisa lihat di sini adanya falling wedge yang sangat besar ya untuk si Dogecoin. Kita bisa lihat ya di sini. Semenjak dia going up nih dari channelnya, di sini channel going up, breakout ya, retracement, going up lagi, kemudian di sini terus menerus retracement. Ya, walaupun kita bisa lihat cukup ekstrim ya.
untuk secara momentumnya turunnya itu cukup ekstrim nih. Ya, ketimbang yang ini kan cukup landai. Ya, di sini ekstrim ke bawah dan ya ini adalah area atau range bermain Dogecoin ya, secara time frame daily saat ini. Dengan area tahanan yang kuat ini previous SNR ya di sekitar 0,1076 sampai 0,1128 dolar. Ini dulu nih area yang harus mampu di break, plus juga tekanan resistannya. Ini adalah syarat mutlak untuk Dogecoin. Ya, untuk yang nanyain Dogecoin gimana, ini syarat mutlak yang harus mampu di break, retest untuk ngejar next area target di sekitar 0,142 dolar. Ya, jadi yang nanyain Dogecoin udah clear ya, ini menjadi syaratnya, ini menjadi next area target yang masih possible untuk digapai sama Dogecoin. Dan di sini pun kita bisa lihat dia masih ketahan ya di previous area supportnya di sini. Nah, ini saya tandain dengan warna putih dulu di 0,0972 sampai 0,09945 dolar ya. Yang nanyain untuk Dogecoin ini adalah area krusial yang harus mampu dipertahankan. Dan ya kita lihat so far sebenarnya secara daily-nya pun dia masih mampu bertahan, tapi pemantulannya pun di sini sangat-sangat minim ya. Candle-nya itu tipis-tipis. So, kalau seperti ini kita bisa turun time frame. Nah, gimana nih time frame 4 jamnya? Kita bisa gunakan sebuah trendline resistance seperti ini, and then ya di sini kita bisa gunakan sebuah trendline support sebenarnya. So, terbentuk sebuah chart pattern seperti ini, tinggal kita lihat breaknya kemana. Once dia break ke atas, teman-teman, ini coba saya geser dulu ya ke sini biar nggak terlalu rame. And then kita cari untuk pad dulu. Nah, once dia mampu break ke atas, ya any retracement untuk dia going up lagi, setidaknya balik lagi tes area next area SNR sebelumnya yang cukup strong di box orange di sekitar 0,11 lah dolar untuk sekitar area itu. Dimana ini kalau kita lihat time frame 4 jam juga area supply. Nah, di sini ada area supply teman-teman, 0,105 sampai 0,106 dolar ya untuk yang nanyain Dogecoin. Untuk area terdekat ya, once dia breakout, adanya reject dari situ, retracement untuk dia going up lagi. Tapi kalau misalkan dari area sini teman-teman lihat, wah dia reject lagi, malah breakdown ya, closing di bawah dari previous supportnya, trendline support juga, ini possible untuk ngejar area lebih bawah lagi ya, ngejar area lebih bawah lagi di 0,0902 sampai 0,0918 dolar. Jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk kemana arahnya dia. Teman-teman bisa pantau time frame 4 jam apakah dia breakout terlebih dulu atau breakdown terlebih dulu, baru teman-teman bisa manfaatkan ketika memang adanya retracement. Ya, kurang lebih seperti itu karena range-nya pun masih sideways aja ya. Jadi choppy banget untuk si Dogecoin. Cuman ya overall untuk long term-nya saya pribadi masih sangat-sangat yakin untuk Dogecoin, setidaknya cycle kali ini dia visit di sekitar 0,32 sampai 0,36 dolar. Ya, saya pribadi masih cukup yakin. Sampai situ aja dulu deh. Kita nggak ngomongin new ATH atau tidak ngomongin ATH lama di sekitar 0,7374 dolar gitu ya. Ini dulu aja 0,34, 0,36 dolar. Itu aja udah bagus banget untuk Dogecoin. Ya, kalau lebih dari itu bonus. Itu aja teman-teman untuk update Dogecoin dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.